Oke, masih dengan Profesor Kardus. 400 tahun lalu, filsuf utama fisika Isaac Newton berhasil menjabarkan misteri gaya utama alam semesta, yakni gravitasi. Alasan utama mengapa apel bisa jatuh ke bumi, atau planet-planet mengapa bisa mengorbit di bintang dan sebagainya. Dengan memadukan hukum gerak dan pemodelan matematika, ia melahirkan hukum gravitasi universal. Meski hukum ini akurat untuk menghitung masalah-masalah gravitasi sederhana, tapi ada beberapa masalah gravitasi kompleks yang sulit dipecahkan oleh hukum gravitasi Newton. Salah satu di antaranya adalah tentang lubang hitam. Asal Anda tahu, jauh sebelum relativitas umum Einstein muncul pada 1915 atau gagasan radius cakrawala peristiwa Schwarzschild, sebenarnya problematika objek yang memiliki gravitasi ultra dahsyat, karena di dalamnya terdapat struktur dengan massa yang ultra besar, telah ada sejak abad 18 hingga akhirnya relativitas umum Einstein muncul dan menyempurnakan hukum gravitasi Newtonian. Relativitas umum sangat akurat untuk menjelaskan perilaku, ruang waktu dan gravitasi dalam teori medan gravitasi. Dalam ruang waktu, bagaimana gravitasi dapat terbentuk dari ruang yang terdistorsi hingga menghasilkan kelengkungan geodesik yang didefinisikan melalui aliran tensor matriks geometri yang mampu mengurai hubungan kausalitas, jarak, waktu, volume, kelengkungan, sudut, bahkan pemisahan panah waktu masa depan dan masa lalu. Namun, meski sangat akurat untuk menjabarkan ruang waktu dan gravitasi, sekali lagi masalah tentang lubang hitam adalah hal nyata dalam relativitas umum. Jauh sebelum lubang hitam berhasil diamati dan dipotret untuk pertama kali pada tahun 2019 oleh teleskop Event Horizon, diketahui konsekuensi dari teori gravitasi ini telah lama dihipotesakan. Bahkan setelah pada 1915 relativitas umum lahir, solusi pertama untuk menjabarkan kemungkinan adanya objek bermassa supermasif yang membengkokkan ruang waktu hingga menciptakan gravitasi ultra dahsyat, akhirnya dirumuskan oleh Karl Schwarzschild pada 1916 melalui matriks Schwarzschild, di mana bentuk atau radius cakrawala peristiwa setiap lubang hitam merupakan generalisasi massa objek di dalamnya. Namun yang jadi masalah, solusi ini juga menentukan kemungkinan keadaan simularitas atau massa titik dengan nilai tak terhingga dalam lubang hitam yang mengacaukan semua hukum fisika. Dalam relativitas umum, singularitas bisa saja terjadi ketika persamaan yang mengatur medan gravitasi kemudian menjadi tak terkendali ketika massa ultramasif merusak geometri ruang waktu. Dalam relativitas umum, keadaan ini dapat terbentuk jika objek seperti bintang yang berevolusi akan terus memadat dalam keadaan yang jauh lebih kecil dari ukuran panjang gelombangnya atau dalam ranah Planck. Pada keadaan ini, relativitas umum tak bekerja karena nilai Planck merupakan ranah mekanika kuantum. Karena itu, hingga saat ini, singularitas merupakan masalah utama yang sulit untuk diselesaikan. Kita memerlukan teori baru yang dapat menghubungkan relativitas umum dan mekanika kuantum untuk memfasilitasi masalah ini. Namun, selain keadaan singularitas yang menjadi sebuah paradoks rumit dalam fisika, lubang hitam juga memiliki paradoks rumit lain yang hingga kini juga masih belum terjawab. Paradoks tersebut adalah paradoks informasi lubang hitam. Seperti yang kita tahu, relativitas umum telah menjelaskan bahwa lubang hitam merupakan wilayah di ruang waktu yang memiliki sifat, yakni massa, muatan listrik, dan momentum sudut. Namun, keadaan gravitasi yang terjadi di wilayah ini ultra sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, cahaya sendiri tak akan lolos jika berada di wilayah cakrawala peristiwa lubang hitam. Lubang hitam dijabarkan sangat rakus dan akan menelan apapun dalam radius gravitasi ultra dahsyatnya, bahkan bintang atau planet raksasa. Namun di lain sisi, selain lubang hitam dapat menelan segala hal ke dalam cakrawala peristiwa, Stephen Hawking pada 1974 juga membuat model teoritis yang revolusioner
Menurutnya, lubang hitam juga objek yang terikat dengan entropi termodinamika. Ia menjabarkan bahwa sebenarnya lubang hitam juga akan kehilangan masanya dan energinya seiring berjalannya waktu karena efek radiasi termodinamika yang disebut sebagai radiasi Hawking. Garis besarnya, sebenarnya lubang hitam juga dapat menguap, kehilangan massa, menyusut, atau mungkin di masa depan bisa saja menghilang karena terjadi efek Unruh atau pemandian termal di cakrawala peristiwa, di mana pada cakrawala peristiwa efek Unruh dapat melahirkan dua pasangan partikel virtual dari energi dan massa yang dimilikinya. Dalam radiasi Hawking, satu partikel yang terlahir akan jatuh ke dalam lubang hitam dan satunya lagi akan terlepas menjadi radiasi Hawking, baik berbentuk partikel virtual atau antimateri yang akhirnya menciptakan foton atau neutrino. Ya, di sini kita bisa pahami bahwa hakikatnya lubang hitam juga tidak abadi karena mereka juga akan kehilangan massanya karena pelepasan energi dan radiasi. Namun yang jadi masalah, jika faktanya lubang hitam mampu menyerap materi apapun dalam artian informasi hingga membuat massanya jauh lebih besar, yang artinya lubang hitam tersebut dapat menyimpan informasi. Namun di lain sisi, radiasi Hawking juga bekerja dengan menguapkan energi dan massa lubang hitam melalui efek Unruh, yang artinya di masa depan informasi atau segala hal yang tersimpan dalam lubang hitam sebelumnya juga akan terhapus seiring lenyapnya lubang hitam dalam radiasi Hawking. Ya, hal ini diketahui akan melanggar hukum kekekalan informasi kuantum, karena dalam teori medan kuantum segala informasi kuantum tidak dapat diciptakan dan dihancurkan. Di sini istilah informasi mengacu pada segala hal atau objek yang ada di ranah kuantum, baik energi, partikel, dan sebagainya. Diketahui probabilitas radiasi Hawking yang dapat melenyapkan lubang hitam dan segala informasi yang ada di dalamnya merupakan sebuah paradoks yang melanggar hukum kekekalan informasi kuantum. Asal Anda tahu, lubang hitam juga merupakan keadaan entropi. Dalam fisika kuantum ada yang disebut sebagai entropi von Neumann atau entropi keterjeratan. Seperti yang kita tahu, perilaku keterjeratan kuantum akan membuat dua partikel saling terjerat berkorelasi berbagai informasi meski mereka dipisahkan dalam jarak yang sangat jauh. Dalam radiasi Hawking, saat dua pasangan partikel virtual muncul atau terlahir di cakrawala peristiwa, dua partikel yang berpasangan tersebut akan terikat dengan entropi von Neumann, di mana informasi yang mereka bawa akan saling terikat dan terjerat. Dan ketika satu partikel terjatuh ke dalam lubang hitam dan satunya lagi terlepas dalam radiasi Hawking, artinya informasi yang tersisa hanya partikel-partikel yang tertarik atau terperosok ke dalam lubang hitam. Namun jika di masa depan lubang hitam kemudian sirna karena radiasi Hawking, artinya informasi-informasi tersebut juga akan sirna dan musnah. Hal inilah yang menjadi paradoks, dan hingga kini paradoks informasi lubang hitam ini faktanya masih belum dapat terpecahkan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Stephen Hawking mengabarkan.